Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai pada hari ini kita boleh bersekolah minggu. Ya, benar anak-anak. Anak-anak saat ini Enci bersama Enci Steli. Ya, Enci Steli adalah mahasiswa yang kuliah di STT Stars Loop dan mau melayani di sekolah minggu. Ya, baiklah, saat ini kita siapkan hati untuk beribadah, menyembah Tuhan, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua harus taat beribadah, harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Anak-anak di rumah dengan Enci dan semua kita yang ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus mau menderita di salib menyelamatkan kita. Jadi kita harus selalu taat kepada firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Ya, Enci, jadi sekarang kita akan siapkan hati untuk beribadah. Anak-anak dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi lagu apa, Ci? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, anak-anak ikuti gerakannya Enci ya. Haleluya, kita tepuk tangan kalau puji Tuhan melambai-lambai. Dan nanti gantian lagi. Haleluya, lambai tangan, puji Tuhan, tepuk tangan. Oke, ikuti Enci. Musik. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak disilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan sorga, pada pagi hari yang indah ini kami sebagian dari anak-anak-Mu mau datang di kehadirat-Mu untuk beribadah, memuji serta mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati dalam masa tumbuh kembang anak-anak sekolah minggu agar bisa menjadi pribadi yang takut akan orang tua, terlebih kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi Enci, selanjutnya kita tetap selalu percaya kepada Tuhan Yesus, selalu taat kan? Ya Enci Milka. Nah, ya jadi kalau kita jadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, Enci percaya pasti saat ini di rumah semua yang beribadah ini anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran ya. Hebat semua yang di rumah sekarang beribadah. Untuk itu kita akan menyanyi lagu apa, Enci? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ya, anak sekolah minggu harus tetap dengar-dengaran ya. Semua anak-anak harus tetap taat kepada firman Tuhan. Boleh dengar-dengaran juga kepada semua orang tua yang mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang kebaikan. Ya, kita menyanyi sama-sama. Lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Musik.
dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Ya, semua anak-anak manis di rumah semua dengar-dengaran kan Enci? Iya Enci, Derang dengar-dengaran karena Tuhan sungguh baik, jadi mereka harus dengar-dengaran. Ya, saat ini kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Enci, biasanya kalau mau dengar firman Tuhan itu ada lagu firman, tapi sekarang saat ini ada teman-teman yang ingin menyumbangkan pujian untuk kita semua yang beribadah. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Rus, kita saksikan dahulu pujian dari teman kita Steve dan Kenneth. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Shalom anak-anak. Ya, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyanyi. Saat ini tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap semuanya ya? Jangan ada lagi yang jalan-jalan atau baring-baring. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah memuji memuliakan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Berkati Enci Rus yang akan menyampaikan firman Tuhan, dia boleh menyampaikan dengan baik. Berkati kami semua anak-anak untuk dapat mendengar dengan baik, untuk boleh berkonsentrasi, tidak bermain. Kami mau belajar, mendengarkan dengan tekun dan setia. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, Roh Kudus boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa kepadamu. Amin. Nah anak-anak, saat ini sebelum Enci Rus mulai cerita firman Tuhan, ada satu permainan kecil untuk kita. Ada satu games kecil ya. Gamesnya adalah acara tebak tokoh dalam Alkitab. Ya, siap-siap semuanya. Siapakah aku? Aku seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Aku seorang laki-laki dan huruf pertamaku adalah dari A. Ada yang tahu? Aku disebut sebagai bapak orang beriman. Tahu? Ada? Coba ingat-ingat. Huruf pertamanya A disebut sebagai bapak orang beriman. Iya, betul. Dia adalah Bapak Abraham. Ya, hari ini Enci Rus mau cerita tentang Bapak Abraham dari Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Bapak Abraham dan Sarah istrinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka setia dan taat pada Tuhan. Setiap hari selalu berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Abraham dan Sarah tidak memiliki anak dan mereka pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan mereka seorang anak, dan Tuhan pun mendengarkan doa mereka. Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, engkau adalah seorang yang sangat taat dan setia kepadaku. Aku telah melihat ketaatanmu dan jangan khawatir, aku akan memberikanmu seorang anak." Seperti yang dijanjikannya, Tuhan pun memberikan seorang anak kepada Abraham dan Sarah. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya, dan anak itu diberi nama Ishak. Abraham dan Sarah sangat bahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan. "Tuhan, saya sungguh bersyukur untuk pemberian-Mu yang sangat luar biasa, sangat berharga. Engkau memberikan kami seorang anak. Terima kasih Tuhan." Abraham dan Sarah sangat senang melihat anaknya Ishak bertumbuh dengan baik. Abraham mengajarkan anaknya Ishak juga untuk senantiasa setia, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Satu hari Allah ingin menguji iman Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, apakah engkau mengasihiku?" Abraham menjawab, "Aku mengasihimu Tuhan, dan tidak ada hal lain yang kukasihi melebihi kasihku kepadamu." Kemudian Allah berkata, "Jika engkau mengasihiku, apakah engkau akan mau melakukan perintahku?" "Ya Tuhan, aku akan melakukannya. Engkau tahu bahwa selama ini saya selalu taat dan setia kepadamu, dan sekarang pun aku akan tetap taat dan setia kepadamu." Kemudian Tuhan pun berkata kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ketika Abraham mendengar itu, Abraham berpikir dalam hatinya, "Bukankah selama ini kambing domba yang dipersembahkan sebagai korban bakaran? Bagaimana mungkin aku mempersembahkan anakku sendiri?" Abraham bertanya dalam hatinya. Kemudian Tuhan datang dan berkata kepada Abraham, "Abraham, mengapakah engkau takut dan ragu-ragu? Apakah engkau mengasihi anakmu Ishak lebih daripada kasihmu kepadaku?" Kemudian Abraham berkata kepada Tuhan, "Tidak Tuhan, saya tahu anakku Ishak adalah pemberianmu dan dia adalah milikmu. Jika engkau ingin mengambilnya kembali, aku akan tetap taat dan memberikannya kepadamu."
Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun dan memanggil 2 orang pelayannya bersama dengan Ishak anaknya. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan satu perjalanan yang jauh menuju satu tempat yang Tuhan telah katakan kepada Abraham. Abraham berkata kepada Ishak, "Anakku Ishak, Tuhan memerintahkan kita untuk mempersembahkan korban bakaran kepadanya." Ishak berkata kepada ayahnya, "Tapi kemana kita akan pergi?" Abraham berkata bahwa Tuhan mengutus kita untuk pergi ke Bukit Moria. Abraham dan Ishak pun melakukan perjalanan dan 2 orang pelayannya mengikuti mereka. Dalam perjalanan itu Abraham sangat sedih karena dia akan mempersembahkan anaknya Ishak. Tapi dia berusaha untuk tetap ceria dan tidak memperlihatkannya kepada Ishak anaknya. Mereka pun terus berjalan menuju tempat yang Tuhan katakan. Akhirnya mereka tiba di tempat yang Tuhan telah tujukan. Abraham berkata kepada kedua pelayannya untuk tinggal di kaki gunung, sementara dia dan Ishak anaknya naik ke puncak gunung. Dalam perjalanan itu, Ishak kembali bertanya kepada ayahnya, "Ayah, di sini sudah ada kayu dan api. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakannya. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Sesampainya di atas gunung itu, Abraham mendirikan mezbah di situ. Pada saat itu Abraham kembali sangat sedih dan Ishak bertanya, "Mengapa engkau menangis, ayah?" Abraham cepat-cepat mengusap air matanya dan berusaha untuk tersenyum di depan anaknya. "Tidak apa-apa nak, ayah tidak apa-apa." Abraham menyusun kayu api di atas mezbah yang didirikannya itu. Dia mengikat Ishak anaknya, "Anakku, aku sungguh mengasihimu, tapi aku harus taat kepada perintah Tuhan." Sesudah itu Abraham menghunuskan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau taat akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyembelih anakmu yang tunggal itu kepadaku." Ishak dan Abraham sangat bersyukur. Mereka sujud menyembah kepada Allah. Mereka bersyukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan malaikat itu berkata sekali lagi kepada Abraham, "Karena engkau telah taat kepada Tuhan dan tidak segan-segan mengorbankan anakmu yang kau kasihi itu, maka Tuhan akan memberikan engkau dengan keturunan yang berlimpah-limpah. Keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan beroleh berkat." Abraham sangat bersyukur dan dia memuliakan Tuhan. Abraham bangkit dan memeluk anaknya Ishak. Mereka sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Lalu Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambilnya dan cepat-cepat mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Setelah itu Abraham dan Ishak meninggalkan tempat itu dan kembali dengan penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Abraham. Dia sangat taat, bahkan dia rela mengorbankan Ishak anaknya yang sangat dikasihi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ishak taat dan tetap setia melakukan perintah Tuhan. Bahkan tadi kita melihat bagaimana Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan sangat banyak. Bahkan melalui keturunannya semua bangsa akan mendapat berkat.
Artinya apa adik-adik? Bahwa melalui keturunan Abraham, Mesias akan lahir. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus, akan mendapatkan berkat. Berkat apa? Berkat rohani, yaitu terlepas dari hukuman dosa. Oleh karena Yesus Juru Selamat dunia. Adik-adik, hari ini kita mau belajar taat seperti Abraham. Abraham berkata, aku mengasihi engkau Tuhan lebih daripada apapun. Abraham mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, kita mau belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Lebih daripada mungkin mainan kita atau games kesukaan kita. Ketika hari Minggu waktunya untuk beribadah, kita beribadah dulu, baru mungkin setelah itu boleh bermain atau bermain games. Ketika mungkin teman-teman mengajak untuk jalan-jalan atau papa mama untuk mengajak jalan-jalan, adik-adik harus berkata, saya harus ibadah dulu kepada Tuhan, sekolah minggu dulu, baru boleh melakukan aktivitas yang lain. Adik-adik, kita mau belajar bersama-sama mengasihi Tuhan, kita mau belajar sama-sama taat kepada perintah Tuhan. Hari ini demikian cerita kita, biarlah Tuhan boleh menolong kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih daripada apapun. Saat ini kita masuk di dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ini untuk kelas besar, kelas sedang, dan kelas besar. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu ayat hafalan untuk kelas besar dan kelas sedang dan kelas besar. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, sekarang untuk adik-adik yang lebih kecil, kelas batita, balita, dan kelas kecil. Ya, Ulangan 6 ayat 5a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan lebih daripada apapun. Mengasihi Tuhan karena Tuhanlah yang patut untuk kita taat dan setia kepadanya. Demikian cerita kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sebelum Enci serahkan kepada MC. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh belajar firman Tuhan. Kami belajar tentang seorang Abraham, Bapak Abraham yang begitu taat kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi Ishak, lebih daripada mengasihi yang lain. Kami mau belajar taat, kami mau belajar mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, tolong kami semua walaupun kami masih kecil-kecil, kami mau belajar taat, kami mau belajar setia, kami mau belajar mengasihi Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enci serahkan kepada MC. Nah, anak-anak, kita bersyukur telah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Enci Rus. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tentu kepada semua orang tua, kita tetap harus dengar-dengaran pula, tetap harus taat. Iya kan Enci? Iya Enci Milka. Ya anak-anak, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Ya, kita akan memberikan persembahan. Anak-anak, persembahan bisa nanti dikumpulkan kepada Engku dan Enci, kelas masing-masing. Boleh juga dimasukkan dalam nomor rekening yang di bawah ini. Ya, semua harus tetap taat kepada firman Tuhan, kepada aturan yang ada. Selanjutnya Enci, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu apa?
mengikuti Yesus keputusanku. Ya, kita harus tetap mengikuti Yesus, mengikuti perintah Tuhan Yesus selalu. Kita taat selalu. Musik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dalam ibadah sekolah minggu kami masih boleh memberikan persembahan. Kami mohon Engkau memberkati persembahan kami agar layak dipakai untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Engkau kiranya selalu memberkati orang tua yang telah memberikan persembahan dalam usaha pekerjaan setiap hari. Tuhan Yesus tetap memberkati. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Enci, saat ini ibadah kita akan selesai. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kita semua dapat beribadah dengan baik. Kita akan menutup ibadah. Kita menyanyi lagu Taat Serta Yesus. Serta Yesus. Anak-anak, ini lagu seperti lagu Jalan Serta Yesus, tapi kata jalan diganti dengan taat, ya. Jadi setiap kata taat kita akan balik kanan, balik berat lagi, ya. Ikuti Enci dan di depan. Anak-anak disilakan berdiri semua. Ke kanan dulu, ya. Taat serta Yesus, balik. Taat sertanya setiap hari, balik lagi. Taat serta Yesus, tetap serta Yesus selamanya, balik lagi. Taat dalam suka, balik. Taat dalam duka, balik. Taat sertanya tetap setiap hari, balik lagi. Taat serta Yesus, balik. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, taat serta Yesus, ya. Taat serta Yesus, balik. Taat sertanya setiap hari, balik. Taat serta Yesus, serta Yesus selamanya, balik lagi. Taat dalam suka, balik. Taat dalam duka, balik. Taat sertanya tetap setiap hari, balik. Taat serta Yesus, tetap serta Yesus selamanya. Tepuk tangan semuanya. Kita bersyukur kita boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Ya, pasti Tuhan Yesus senang saat ini melihat semua anak-anak yang mau taat. Jadi saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami mohon
Biarlah dengan segala keterbatasan kami, Engkau tetap menolong agar kami semua boleh menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap serahkan semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Tuhan Yesus tetap selalu menolong. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Sebelum pamit, Enci mau panggil dulu Enci Rus. Ya, anak-anak, kita bersyukur kita sudah boleh beribadah dengan penuh sukacita. Dan biarlah kiranya ibadah hari ini boleh tetap memberkati kita. Jangan lupa untuk datang kembali, untuk ikut kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Dadah!